India dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dengan ratusan juta pemilih yang ikut serta dalam setiap pemilu. Negara ini menganut sistem republik parlementer federal, sebuah sistem yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan menyeimbangkan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan negara bagian. Sistem ini lahir dari pengalaman panjang India di bawah kolonialisme Inggris, tetapi dimodifikasi agar sesuai dengan realitas sosial dan politik bangsa India yang majemuk. Di dalam sistem ini, Presiden India menduduki posisi sebagai kepala negara. Meski kedudukannya terhormat, kekuasaan presiden sebagian besar bersifat simbolis. Presiden dipilih melalui Dewan Elektoral yang terdiri dari anggota parlemen pusat dan negara bagian, dan bertugas mewakili persatuan bangsa. Ia melantik Perdana Menteri, mengesahkan undang-undang, hingga menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Namun dalam praktik sehari-hari, Presiden hampir selalu bertindak berdasarkan nasihat Perdana Menteri dan Dewan Menteri. Dengan kata lain, fungsi Presiden lebih banyak menjaga stabilitas dan kesinambungan konstitusi. Berbeda halnya dengan Perdana Menteri, yang merupakan tokoh politik paling berpengaruh di India. Perdana Menteri biasanya berasal dari partai atau koalisi yang menguasai mayoritas kursi di Lok Sabha, atau Dewan Rakyat. Sebagai kepala pemerintahan, ia memimpin Dewan Menteri, menentukan arah kebijakan nasional, dan mengawasi jalannya birokrasi negara. Hampir semua keputusan penting, mulai dari ekonomi, pertahanan, hingga kebijakan luar negeri, digerakkan oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Sementara itu, Parlemen India berperan sebagai pusat demokrasi. Parlemen ini berbentuk bikameral, terdiri dari Lok Sabha dan Rajya Sabha atau Dewan Negara. Lok Sabha lebih dominan karena anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu 5 tahunan. Dari lembaga inilah lahir pemerintahan yang sah. Rajya Sabha, di sisi lain, mewakili kepentingan negara-negara bagian dan berfungsi sebagai kamar peninjau, sehingga tercipta keseimbangan antara aspirasi rakyat dengan stabilitas federal. Selain eksekutif dan legislatif, yudikatif juga memiliki peran vital. Mahkamah Agung India berdiri sebagai penjaga konstitusi, memastikan setiap undang-undang dan kebijakan sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Kewenangan yudisial yang kuat ini merupakan salah satu ciri khas India sebagai negara hukum modern. Jika menengok ke belakang, sistem ini tidak lahir dalam ruang kosong. Kolonialisme Inggris meninggalkan jejak dalam bentuk model pemerintahan parlementer, tetapi India memilih jalan sendiri, bukan monarki, melainkan republik. Sejak merdeka tahun 1947, para pemimpin nasionalis seperti Jawaharlal Nehru merancang sistem politik yang demokratis, sekuler, dan federal, agar mampu menampung keberagaman etnis, bahasa, dan agama. Dengan struktur tersebut, India berusaha menyeimbangkan antara demokrasi yang hidup, federalisme yang kuat, dan representasi rakyat yang luas. Pemilu reguler, keberadaan 2 kamar parlemen, peran simbolis presiden, dan kepemimpinan Perdana Menteri menjadi bukti bahwa India telah membangun salah satu tradisi demokrasi paling dinamis di dunia modern. Perjalanan demokrasi India tidak bisa dilepaskan dari sosok Mahatma Gandhi. Pada awal abad ke-20, rakyat India hidup dalam tekanan kolonial Inggris yang keras. Penjajahan tidak hanya mengeksploitasi sumber daya ekonomi, tetapi juga menekan kebebasan politik dan memecah belah masyarakat berdasarkan agama maupun kasta. Di tengah situasi penuh kekerasan itulah Gandhi muncul membawa gagasan baru, perlawanan tanpa senjata. Gandhi memperkenalkan 2 prinsip utama, yakni ahimsa dan satyagraha. Ahimsa berarti tanpa kekerasan, sebuah ajaran bahwa kemerdekaan tidak boleh ditebus dengan pertumpahan darah, melainkan dengan keberanian moral. Sedangkan satyagraha, atau kekuatan kebenaran, mengajarkan bahwa rakyat harus tetap berpegang pada nilai keadilan dan kebenaran, meskipun menghadapi represi militer dan politik dari penjajah. Melalui strategi ini, Gandhi mengubah wajah perjuangan India. Aksi-aksinya menunjukkan bagaimana rakyat yang tidak bersenjata dapat mengguncang kekuasaan kolonial. Salah satu contohnya adalah Salt March tahun 1930.
ketika Gandhi bersama ribuan pengikutnya berjalan kaki sejauh lebih dari 300 km menuju laut untuk membuat garam sendiri. Aksi sederhana ini sebenarnya merupakan tantangan besar terhadap monopoli garam Inggris, dan sekaligus simbol perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan ekonomi kolonial. Selain itu, pada tahun 1942, Gandhi memimpin gerakan besar bernama Quit India Movement. Dalam pidatonya, ia menyerukan agar Inggris segera angkat kaki dari tanah India. Gerakan ini memicu aksi massa di seluruh negeri. Meski banyak pemimpin ditangkap dan ribuan orang dipenjara, namun semangat non-kekerasan tetap dipegang teguh, sehingga perlawanan rakyat memperoleh simpati internasional. Di tengah konflik agama yang sering pecah antara komunitas Hindu dan Muslim, Gandhi juga tampil sebagai jembatan. Ia berusaha meredam kekerasan sektarian dengan mengajarkan bahwa India merdeka harus menjadi rumah bagi semua agama. Meski upaya ini tidak sepenuhnya berhasil, terutama saat partisi India-Pakistan 1947 menelan banyak korban, visi Gandhi tentang persatuan tetap menjadi warisan moral bangsa India. Keberhasilan Gandhi bukanlah menggulingkan Inggris dengan senjata, melainkan dengan moral force. Dunia menyaksikan bagaimana seorang pemimpin yang berpegang pada nilai tanpa kekerasan mampu melemahkan imperium kolonial terbesar. Bahkan tokoh-tokoh dunia seperti Martin Luther King Jr. dan Nelson Mandela kelak mengadopsi prinsip Gandhi dalam perjuangan mereka melawan ketidakadilan. Oleh karena itu, meski Gandhi tidak pernah menjabat dalam pemerintahan formal India, gagasan dan perjuangannya menjadi fondasi utama bagi sistem demokrasi India. Kemiskinan melanda India ketika Inggris menjajah. Salah satunya karena faktor perang yang terjadi terus-menerus, kekurangan makanan, dan sistem kasta. Menurut pimpinan Kongres India, Shashi Tharoor, India pernah menjadi salah satu negara terkaya di dunia, sampai ketika Inggris muncul. Selama 2 abad lamanya, Inggris mengeksploitasi dan melakukan penjarahan di India. Dalam tradisi di India, perempuan selalu menjadi yang terbelakang setelah suami mereka. Pembunuhan bayi perempuan juga merupakan hal umum yang terjadi di India. Kerajaan Inggris mengambil alih pemerintahan dari East India Company pada tahun 1858. Tetapi pada tahun 1870, banyak orang Inggris juga mengkritik pernikahan anak di bawah umur dan mendukung jika wanita bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan pria. India memang sudah memiliki 2 sistem pendidikan, satu untuk orang Hindu dan satunya lagi untuk orang Muslim. Menurut makalah Nauman Tahir, maksud dan tujuan pendidikan misionaris di era kolonial di India lebih berfokus pada pendidikan spiritual dan klasik daripada pendidikan praktis. Inggris juga menerapkan sistem keadilan versi mereka di India. Saat Inggris mengambil alih India, rata-rata harapan hidup orang India turun sebanyak 20%. Jadi maksimal orang India hanya bertahan hingga usia 32 tahun. Biasanya digolongkan menjadi 3, kelas rendah, menengah, dan atas. Inggris menduduki India karena satu alasan, yakni mengeruk keuntungan ekonomi. Sebelum kedatangan Inggris, petani India menanam sebagian besar tanaman pangan seperti beras dan sayuran. Tetapi beras dan sayuran tidak terlalu menguntungkan dalam pasar ekspor, sehingga Inggris memaksa petani untuk menanam tanaman bernilai lebih tinggi seperti popi dan nila. Jadi, ketika musim kemarau terjadi dan panen mengalami kegagalan, kelaparan pun melanda banyak orang India saat masa itu. Orang-orang India sudah sekarat karena mereka sulit mendapatkan bahan pokok, tetapi Inggris justru membebankan mereka dengan biaya pajak. Ada istilah yang menyatakan, jika semua orang bersatu, maka akan jauh lebih sulit ditaklukkan daripada yang terpecah belah. Dan itu ada benarnya juga. Inggris tidak mungkin menaklukkan India jika ia tidak memahami istilah sederhana itu. Dan itu terjadi dalam kebijakan selama pemerintahan Inggris, di mana Inggris memecah belah 2 kelompok agama utama di India, yaitu Hindu dan Muslim.
The Guardian mengatakan bahwa Inggris berhasil melemahkan politik India dan menghancurkan institusi dalam segi apapun yang bersangkutan dengan demokrasi.